Dirijen atau konduktor adalah orang yang memimpin sebuah pertunjukan atau dalam kur melalui gerak isyarat. Salah satu syarat menjadi seorang dirijen adalah memiliki kepekaan mendengar yang baik, dalam arti mampu mendengar dengan baik selisih antara dua nada. Di samping pendengaran yang baik, seorang dirijen harus berwibawa, mampu memengaruhi orang lain, komunikatif, dan ekspresif. Komunikatif artinya adalah bisa mudah untuk dipahami, bisa menyampaikan pesan dengan baik. Untuk ekspresif adalah ungkapan atau kata suatu tindakan tertentu. Ekspresif merupakan penyampaian emosi. Emosi dalam arti kita memimpin lagu dengan mimik wajah yang seperti apa. Misalkan nada tinggi harus seperti apa, nanti bisa kita praktekkan bersama-sama aja. Kemampuan seorang dirijen, ia harus mengetahui bagaimana bekerja sama dengan orang lain dalam sebuah kelompok. Dalam sebuah kelompok itu berarti kelompok dalam suatu kur atau paduan suara. Posisi tubuh dan posisi kaki, sikap tubuh yang baik pada saat memimpin paduan suara. Ini kalau pada suatu acara perlombaan kur atau paduan suara, posisi kaki kiri sedikit maju ke depan agar keseimbangan bisa kita miliki untuk memimpin lagu seperti itu. Kalau dalam acara seperti ini, acara seremoni seperti ini, menghadapi audiens, posisi tegap dalam arti kaki nggak maju ke depan, salah satu nggak tegap biasa, nanti bisa kita praktekkan. Untuk persiapan posisi tangan dalam mendireksi, konduktor atau dirijen harus membuat gerakan tangannya dalam sikap siap. Nanti bisa kita praktekkan ya. Mohon maaf karena kita penyampaiannya singkat, langsung kita praktekkan aja ya. Kalau hanya non sewu, kalau hanya teori kayaknya masih ada gimana kayaknya seperti apa seperti itu ya. Mohon maaf tadi kita nggak pakai musik karena apa? Kalau kita latihan langsung pakai musik enak, kayak kita jukit-jukit aja seperti itu. Kalau kita nggak pakai musik, kita bisa ambil suara itu, suara perempuan, suara laki-laki kan beda nje. Kita memimpin lagu harus bisa di tengah-tengahnya, bisa diikuti suara laki-laki, suara perempuan. Jadi pada ketukan non sewu seperti ini. Hiduplah Indonesia Raya. Itu bisa diikuti laki-laki perempuan. Kalau perempuan biasanya gini, agak rendah, nadanya agak ini. Jadi hiduplah Indonesia Raya, itu nanti lamban. Jadi kita ngambil ketukannya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Kalau kita bisa ambil suara dengan seperti itu, suatu saat non sewu, kita mengantisipasi, jagani. Kalau suatu acara ada kita pakai musik, nanti biasanya kadang musiknya apa ya, nggak bisa dinyalakan atau gimana. Jadi kita harus siap untuk ambil suara seperti itu. Kalau tinggal mimpin lagu pakai suara enak aja, kita tinggal gini kayak nari-nari aja enak, tapi kita berisiko kalau musik nggak jalan atau tiba-tiba mati, bisa jadi seperti itu. Dulu waktu ada acara di Merapen, pengambilan api abadi, itu ada Pak Presiden, ada Pak Gubernur, dicoba berkali-kali bisa lancar aman. Ternyata waktu acara
resmi mulai, ternyata dia nggak mau nyala, jadi kita harus siap. Kalau enggak kan gimana? Kan kita harus satu PD, ya, PD dulu, kita ke depan PD, tapi jangan kepedean seperti itu. Kita kan dilihat semua audien, ya harus tetap kita etika dan wajah-wajah apa ya, wajah ramah tetap kita tunjukkan seperti itu. Bisa kita praktekkan ya untuk memimpin lagu ya. Kita praktek untuk ini dulu ya, untuk acara-acara resmi, acara seremoni seperti ini. Kira-kira kita jalan dari sini, termasuk nanti kalau wayang bisa seperti itu, kalau kita ini jadi kita ambil posisi, misalkan ini kan di sini semua kita ambil tengah, misalkan seperti ini kita ambil sampai kita bisa melebar dari sini ke sana. Jadi di posisi ini langsung ambil posisi. Kalau ada musik, kayak gitu ya, kira-kira seperti itu. Kita ambil. Nggak ada yang tanya ya, kalau mimpin lagu itu boleh nyanyi apa enggak, itu nggak ada yang tanya. Hanya kita ekspresi wajah aja, ekspresi wajah kita untuk mengajak, gitu ya. Nah, ganda pun kita harus seperti itu melebar. Misalkan sini aku sini begini pun tetap walaupun nggak duduk, tetap kita mengajak karena posisi menyanyikan lagu Indonesia Raya semuanya kan harus mengambil posisi berdiri semua. Ya, tetap kita sampai dari lagu Raya. Maaf, saya tidak diri ketika pandungnya masuk tadi yang pertama kali saya lihat pandungnya di rumahnya tidak di tengah, tetapi di pojok yang sulit kita ambil di posisi tengah. Semak sampah. Nggak usah tengah berarti. Pinggir dulu. Kecuali kalau di depan tidak ada tempat duduk ya, semua di pimpinan pun di sebelah sini ya, semuanya kita tetap di sini. Kan ketika tadinya nyusewu ketika tadi acara mulai kan masih Berarti nggak usah di tengah posisi. Pinggir es. Kalau itu posisi duduk dari sana. Kalau kita misalkan sebagai dirijen duduknya di tengah di sini bagaimana? Dari protokol biasanya dikondisikan Di depan. Berantak cepat, Pak. Kalau kita di lapangan kan biasanya kita keluar dari sini. aturan yang dari protokolnya belum ini biasa saja di situ. Biasanya kalau ke protokolan siapa yang ini doa ataupun sudah disiapkan tapi bisa jadi kita di sana ada tempat bisa dan pimpinnya ya ada podium ini ada apa ya pembahasan kayak gitu ya bisa dari sana kalau bisa
gerakan kaki untuk ke sini, jadi kita maju begini, ambil sampai ya ini nggak ada. Dari sana aja. Ini spontan. Kalau kita diambil, kita posisi seperti ini. Kalau paduan suara biasanya maju satu, terus kan lepas kayak gitu ya. Biasanya nggak ada posisi sini. Nanti bisa di silat anu via WA aja. Via WA nanti bisa mengklik materinya dan habis itu misalkan kita di Nagerda kita juga ngambil setelah itu misalkan mau hiduplah kita juga ini aja kita masuk juga untuk pelan kita ngambil ya. Untuk gerakan tangan nggak harus seperti saya, yang penting ketukannya 4-4 pas yang nyaman saja di bajunya. Kalau memang tadi saya lihat ya itu pelan itu oke ketukan 4, tetapi terkadang saya lihat ada dirijen yang kalau pas pelan gitu dia hanya dua ketukan gini itu gimana bisa nggak apa itu juga ya kan ini kan kita ya tapi nggak nampak ketukannya oh nggak apa-apa caranya pas terus setelah pelan itu nanti kembali ke ini angkanya pas tapi kadang-kadang harus begini ada yang dimana yang penting ketukannya pas dengan pas senyamannya yang penting senyamannya bisa mengiringi alur berarti kita yang pelan maksudnya ya yang pelan yang pelan kan dengan semuanya ya gini kita lihat kayak gini karena dia mau ya tapi sebaiknya tetap pelan mungkin dia nyaman dan belum ini ya baca mungkin senyamannya mungkin buat nyaman ini aja penting orang kayak enggak usah kelihatan hidupnya yang penting tapi yang seperti itu mengawali lagu itu kan kita beda ya karena manajemen itu nggak boleh berarti dirinya nggak bisa nggak biasanya ada ya biasanya masih ada seperti itu terus kalau setelah selesai dirijen mimpin doa itu pun kan masih terkadang ada setelah dirijen mari kita berdoa untuk tugas dirijennya mengucapkan itu boleh apa tidak? Iya itu boleh apa tidak? Keborongan mana bayar meliane ratu mani cek kan dirijen cek doa terus cek kan buka sisan kalau suatu misal lagu Indonesia dilanjutkan misalkan acara olahraga apa dia dilanjutkan lagu Mars PKK salah ya PKK itu nanti gini yang dari protokol dia membacakan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Dilanjutkan. Kita salah kata.
Indonesia Raya karo PKK wae jane. Saya lanjutkan ya. Tadi sampai selesai itu setelah ditutup, misalkan menyanyikan lagu lagi, bisa menyanyikan lagu lagi. Setelah ada uang dari MC, habis itu selesai acara, belum dipakai dulu, kita lima untuk kembali. Sambil berjalan baru silakan. Berarti mboten panas. Sambil berjalan. Enggak ngeteni lu. Mbak Maya, maju Mbak Maya. Mayan. Lakonnya Mbak Maya ya. Kalau emang ya nanti 1-2 aja, besok biar kita ada acara lain mungkin biar selesai monggo. Mbak Maya ya. Walah. Mengawali acara ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ekspresinya ini karena
Senyuman nggak perlu kelihatan pipinya. Yang penting ini apa? Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup? Atau ada yang mau praktek lagi? Monggo. Mohon maaf, ini nanti ada satu materi yang saya titipkan sama Bu siapa Ibu? Non Sewu? Bu Maya, nanti bisa dikopi untuk bersama-sama. Tapi di situ contoh dirijen untuk paduan suara di situ. Tapi intinya untuk praktek ke acara-acara seremoni seperti ini kan tadi sudah kita praktekkan. Sampun cekap ibu-ibu? Kalau sudah cukup, non sewu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat, dipakai untuk acara-acara nanti panjenengan kan sebagai petugas dirijen dan protokol MCJ. Nah, moga-moga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.